Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang termodinamika. Di termodinamika ini kita akan pelajari tentang hukum pertama termodinamika. Bunyi hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika berbunyi, meskipun energi kalor telah berubah menjadi usaha luar dan energi dalam, jumlah seluruh energi itu selalu tetap. Jadi jumlah energi kalor ini, delta Q, ini kalor, sama dengan delta U, ini perubahan energi dalam, dan ini adalah usaha. Jadi usaha luar. Jadi energi kalor ini sama dengan delta U ditambah W. Ini rumusan hukum pertama termodinamika. Nah, di sini ada ketetapannya. Misalnya ada sistem dan lingkungan. Ini yang kita jadi patokan, ini sistem. Jadi misalkan sistem ini di lingkaran ini, kemudian di luar lingkaran itu adalah lingkungan. Jadi ini kalornya. Jadi kalau lebih dari 0, maka ketika sistem itu menerima kalor. Jadi sistem ini menerima kalor, jadi maka nilai kalornya adalah positif, lebih dari 0. Kemudian ketika nilai kalornya kurang dari 0, yaitu sistem melepaskan kalor, jadi nilainya negatif kalornya. Kemudian usaha ini bisa positif juga dan bisa negatif. Ketika positif, usaha itu adalah ini usaha lebih dari 0, jadi positif. Jadi jika sistem melakukan usaha, jadi sistem ini melakukan usaha pada lingkungan. Kemudian ketika usaha itu kurang dari 0 atau minus, jadi jika sistem itu dikenai usaha dari lingkungan. Nah, ini harus dipahami nih. Jadi jika sistem melakukan usaha berarti positif, jika sistem dikenai usaha berarti negatif nilainya, nilai usahanya ya. Oke, lanjut. Nah, perubahan yang kedua adalah perubahan energi dalam. Jadi perubahan energi dalam tidak tergantung pada proses bagaimana keadaan sistem berubah, tetapi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Untuk gas monoatomik berlaku hubungan sebagai berikut. Delta U sama dengan 3/2 NR kali delta T. Delta U ini namanya perubahan energi dalam, 3/2 ini monoatomik gitu ya. Kalau misalnya diatomik berarti 5/2. N ini adalah jumlah kalor, R ini adalah tetapan gas, dan delta T ini perubahan suhu, yaitu T2 dikurangi T1. Yang ketiga adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor gas adalah banyaknya energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gas sebesar 1 derajat Celcius. Untuk volume tetap disebut CV, jadi kapasitas kalor pada volume tetap, dan untuk tekanan tetap disebut CP, kapasitas kalor pada tekanan tetap. Ya, kalau volume CV, kalau misalnya tekanan itu CP. Untuk gas monoatomik, CV sama dengan 3/2 NR atau 3/2 NK. N besar ini adalah jumlah partikel, K ini adalah tetapan, ya. Jadi kemudian gas diatomik CV-nya adalah 5/2. Jadi ini derajat kebebasannya 5/2. N-nya jumlah kalor, R ya. R ini adalah tetapan gas. Jadi 5/2 NR, kemudian ini 5/2 NK. N jumlah partikel dan K-nya tetapan. Nah, kemudian besar CP ditentukan dengan rumus CP sama dengan CV ditambah N kali R. Kemudian perbandingan CP dengan CV disebut tetapan Laplace atau gamma dilambangkannya. Jadi gamma sama dengan CP per CV. Ini tetapan Laplace. Kemudian kita akan belajar tentang proses-proses termodinamika. Nah, proses-proses termodinamika ini sangat penting ya untuk dipahami. Jadi yang pertama adalah proses isobarik. Nah, proses isobarik merupakan proses termodinamika yang terjadi pada gas dalam keadaan tekanan tetap. Jadi tekanannya tetap. Nah, ini ada grafiknya. Jadi grafiknya itu grafik PV. Jadi yang vertikal ini P, yang horizontal ini V. Nah, tekanan tetap berarti
mendatar, tekanan tetap itu. Jadi tekanannya tetap P1 sama dengan P2, kemudian volumenya berubah V1 dan ada V2. Jadi V1 V2. Ini karena volumenya berubah. Jadi nilai usahanya ditentukan dari W, ini usaha. Jadi W sama dengan P dikali V2 dikurangi V1. Ini usahanya. P itu tekanan, V ini adalah volume. Jadi perubahan volume ini. Jadi bisa dikatakan usaha itu adalah tekanan dikalikan perubahan volume. Nah, kemudian perubahan energi dalam atau delta U sama dengan 3/2 NR kali delta T. 3/2 ini derajat kebebasannya, N ini adalah jumlah mol, R-nya tetapan gas, delta T-nya perubahan suhu, T2 dikurangi T1. Delta U. Kemudian besarnya kalor Q, besarnya kalor Q itu penjumlahan antara energi dalam ditambah dengan W, atau energi dalam ditambah dengan usaha. Ini seperti hukum pertama termodinamika. Kemudian yang kedua adalah proses isokorik. Jadi proses yang terjadi pada gas dalam keadaan volume tetap. Nah, isokorik ini volumenya yang tetap. Kalau yang isobarik tadi, ini tekanannya yang tetap. Isokorik volume tetap itu grafiknya vertikal. Jadi volumenya tetap. Jadi V1 sama dengan V2 volumenya. Kemudian tekanannya berubah, ada P1 dan P2. Nah, di proses isokorik ini usahanya adalah 0. Jadi tidak ada usaha karena tetap volumenya. Ya. Kemudian perubahan energi dalamnya adalah sama. Perubahan energi dalam kita tahu sama dengan 3/2 NR kali delta T. Kalornya adalah Q sama dengan delta U. Jadi Q sama dengan delta U. Karena W-nya adalah 0. Harusnya kan Q sama dengan delta U tambah W. Karena W-nya 0 berarti Q-nya sama dengan delta U saja. Ya, untuk isokorik. Kemudian untuk isotermik, yang ketiga adalah proses isotermik. Jadi proses termodinamika yang terjadi pada gas dalam keadaan suhunya tetap. Isotermik ini adalah suhunya tetap. Grafiknya ini, grafiknya jadi T1 sampai dengan T2. Grafiknya adalah menurun ini. Ini seperti kurva ya. Jadi P1, P2, V1, V2. Jadi usahanya adalah W sama dengan NRT dikali ln V2 per V1. Jadi N ini adalah jumlah mol, R ini tetapan gas, T itu adalah suhu. Ini ln itu ada di kalkulator. Kalau misalnya untuk menghitung ln itu biasanya ditetapkan, nanti ditetapkan. Terus dibagi V2 per V1. Jadi dibagi dulu nilai V2 per V1-nya, baru kita cari ln-nya. Ya. Kemudian perubahan energi dalamnya adalah 0. Jadi kalau proses isotermik ini adalah delta U-nya 0 dan jumlah kalornya sama dengan Q sama dengan W. Jadi jumlah kalornya itu sama dengan W karena delta U-nya 0. Yang terakhir adalah proses adiabatik. Jadi proses adiabatik ini adalah proses termodinamika yang berlangsung tanpa adanya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Jadi tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Jadi tidak ada kalornya, berarti kalornya adalah Q sama dengan 0. Ini hampir sama grafiknya seperti isotermik. Jadi isotermik dan adiabatik ini hampir sama grafiknya seperti kurva gitu ya. Nah, kemudian ini ada ketetapannya ya, rumus ketetapannya. Jadi PV pangkat gamma sama dengan konstan. Jadi P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma juga. Ini yang dikatakan konstan itu sama semua. Nah, perubahan energi dalamnya delta U sama dengan 3/2 NR kali delta T. Jadi karena Q-nya sama dengan 0, maka delta U-nya sama dengan minus W. Jadi minus W delta U-nya. Nih, jadi delta U itu bisa minusnya dari usaha. Jadi dikatakan usaha ini adalah minus 3/2 NR delta T-nya. Ya. Tuh. Nah, itu adalah, jadi sampai sini ada 4 proses termodinamika.
Kemudian selanjutnya hukum kedua termodinamika. Jadi hukum kedua di termodinamika ini mengenai yang pertama adalah aliran kalor. Jadi kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Kemudian yang kedua tentang entropi. Total entropi alam tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Kemudian yang ketiga adalah mesin kalor. Ini mesin kalor, tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Maksud tidak mungkin ini, jadi mesin kalor ini tidak mungkin efisiensinya itu 100%. Jadi ada kalor yang dibuang ya. Jadi efisiensinya tidak mungkin 100%. Oke. Nah, ini salah satu mesin kalor yaitu mesin Carnot. Ini mesin kalor adalah mesin panas ya. Mesin Carnot. Nah, mesin Carnot ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada reservoir panas bersuhu T1. Ini T1 ini suhunya tinggi karena reservoir panas, yaitu kalornya juga tinggi Q1. Jadi masuk dalam proses ini, kemudian akan mengeluarkan usaha dan kemudian akan membuang panasnya, yaitu berupa Q2. Jadi ini pembuangannya, jadi menjadi reservoir dingin bersuhu T2. Reservoir dingin ini T2 bukan T1. Nah, ini ada usaha. Jadi usaha ini W sama dengan Q1 dikurangi Q2. Jadi usahanya adalah Q1 dikurangi Q2-nya. Jadi yang masuk di sini, ini yang keluar adalah kalor pembuangan. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensi ada beberapa rumus ya. Jadi efisiensi yang pertama itu W per Q1 kali 100%. Kemudian ini seperti huruf N. Jadi efisiensi sama dengan 1 min Q2 per Q1 kali 100% juga. Nah, yang terakhir ini efisiensi sama dengan 1 T2 per T1 kali 100%. Nah, jadi sebanding antara kalor dan suhu itu sebanding. Jadi perbandingannya sama. Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Jadi Q1 itu kalor yang diserap, kemudian Q2 ini kalor yang dilepas atau dibuang. Ini salah satu mesin kalor atau ini namanya mesin Carnot ya. Ini ketetapannya. Yang kedua kebalikannya dari mesin Carnot yaitu mesin pendingin atau refrigerator. Nah, ini mesin pendingin ini biasanya dipakai untuk kulkas. Jadi hampir sama grafiknya, cuma grafiknya terbalik ya, skemanya ya. Skema ini mesinnya terbalik. Di sini reservoir panas suhu mutlak yaitu T1. Ini Q1-nya. Pendingin di sini. Nah, ini W-nya. Kemudian reservoir dingin suhu mutlak. Jadi prosesnya dari reservoir dingin terus kemudian di pendingin masuk ya Q2 ini kemudian masuk, dan ini reservoir panas mengeluarkan panas gitu. Jadi masuknya reservoir dingin, dan ini usaha juga dilakukan pada sistem. Nah, di sini tidak ada efisiensi di mesin pendingin ini, adanya koefisien performansi. Jadi koefisien performansi ini di mesin pendingin yaitu namanya CP. Koefisien performansi jadi Q2 per W. Jadi Q2 per W atau jadi atau sama dengan Q2 per Q1 min Q2 atau CP sama dengan T2 per T1 min T2. Ini untuk mencari koefisien performansi. Oke, sampai sini materi kita tentang termodinamika. Kemudian kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan termodinamika ini. Ini contoh-contoh soal yang berkaitan dengan termodinamika. Contoh soal termodinamika. Yang pertama yaitu ini. Gas ideal bervolume 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius dipanaskan dalam keadaan tekanan konstan. Nah, ini tekanan konstan 2 atm sampai 227 derajat Celcius. Jika 1 atm itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, maka berapakah kerja yang dilakukan gas?
Jadi yang ditanyakan adalah kerja atau usaha. Ini gas ideal, ada volumenya ya, dan ada suhunya juga, terus ada tekanan juga. Jadi yang pertama diketahuinya yaitu volume V1. Nah, V1 ini 2 liter. Ya, 2 liter kita ubah menjadi meter kubik. Jadi liter ini diubah menjadi meter kubik. Jadi liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi makanya tuh naik. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi pangkat 3 naik 1 tangga adalah dibagi 1000. Kemudian suhu pada kondisi awal adalah 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius ini itu akan diubah menjadi suhu mutlak, yaitu dalam suhu Kelvin. Jadi ditambah dengan 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian ada tekanan, ini tekanannya konstan, jadi P1 sama dengan P2. 2 ATM ini kita akan berubah ke S satuannya Pascal ya, jadi 2 kali 10 pangkat 5 karena 1 ATM itu 10 pangkat 5 Pascal. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. T2 nya juga sama, 227 derajat Celcius diubah ke Kelvin jadi 500 Kelvin. Nah, yang ditanyakan adalah usaha W. Jadi langsung saja dimasukkan ke rumus. Karena ini tekanan tetap, jadi tekanan tetap itu namanya isobarik. Jadi rumus usahanya adalah, jadi ini tekanan tetap atau isobaris. Jadi rumus usahanya sama dengan W sama dengan P dikali volume 2 dikurangi V1. Jadi V1 nya sudah ada, sedangkan volume 2 nya nggak ada. Nah, kita cari dulu volume yang keduanya dengan perbandingan ini. Karena P nya tetap, ini P nya tidak dimasukkan ke sini. Biasanya kan ada PV per T. PV per T ini adalah hukum Boyle dan gaya rusak. Jadi PV per T. Nah, P-nya karena P-nya tetap konstan, jadi tidak dimasukkan ke sini. Jadi ada V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, dimasukkan, jadi akan didapatkan V1-nya 2 kali 10 pangkat min 3, T1-nya 300, V2-nya kita cari, T2-nya 500. Dari 500 ini tinggal kali silang atau pindah ke sini. Jadi akan didapatkan V2-nya adalah 10 per 3 atau 3,33 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, maka kalau sudah dapat V2-nya, kita masukkan ke rumus awal ini. Jadi maka didapatkan usahanya sebesar adalah, jadi dimasukkan saja P-nya 2 kali 10 pangkat 5, V2-nya ini, dan V1-nya adalah 2, yang seperti yang diketahui tadi. Jadi langsung kita dapatkan adalah 2,66 kali 10 pangkat 2 Joule. Ini usaha pada saat isobarik. Nah, contoh yang kedua, 8 mol gas ideal dipanaskan pada tekanan tetap. Jadi masih isobarik, ini tekanan tetap sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik. Ini usaha tekanannya. Sehingga volumenya berubah dari 0,01 meter kubik, ini volume V1, menjadi 0,1 meter kubik, ini volume V2-nya. Jika gas mengalami perubahan energi dalam, nah ini perubahan energi dalamnya adalah 1500 Joule, berapakah kalor yang diterima gas tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah kalor atau Q-nya. Kita data dulu diketahuinya, ada tekanan, ada molnya 8, terus tekanan V1, V2, delta U-nya 1500. Yang ditanyakan adalah Q-nya atau jumlah kalornya. Jadi jawab, nah rumus jumlah kalor, ini rumus jumlah kalornya nih, adalah delta U plus W. Delta U-nya sudah ada, sedangkan W-nya atau usahanya belum ada. Kita cari usahanya dulu. Usahanya sama, jadi isobarik, maka rumus P sama dengan P dikali V2 min V1. P-nya sudah ada, V2 dan V1-nya juga sudah ada, tinggal dimasukkan angkanya. Maka akan didapatkan usahanya itu adalah 4 kali 10 pangkat 3 atau 4000 Joule. Maka akan dapat Q-nya. Jadi Q-nya delta U-nya 1500 dan usahanya adalah 4000. Jadi dijumlahkan,
Jadi dijumlahkan jumlah kalornya sama dengan 5.500 joule. Itu untuk mencari jumlah kalor, di rumusnya delta U plus W. Kemudian yang selanjutnya, contoh yang ketiga adalah gas ideal monoatomik mengalami siklus seperti ditunjukkan dalam diagram PV berikut ini. Jadi ini diagram PV, ada siklusnya A, B, C, jadi hitunglah usaha yang terjadi pada siklus di atas. Jadi usaha yang terjadi pada siklus A, B, C. Nah ini P-nya itu dari 2 menjadi 4, sedangkan volumenya dari 3 menjadi 6. Jadi diketahuinya seperti ini. Jadi dari grafik dapat diperoleh. Nah, grafiknya ini. Jadi P1-nya 2. Nah, ini 2. Dilihat dari sini ada pangkat 5, 10 pangkat 5. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian P2-nya 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian volume V1-nya 3. Ini 3 kali 10 pangkat 5, 3 meter, 3 meter kubik, 3 kali 10 pangkat 5. V1 nya sama dengan 3 meter kubik, dan V2 nya adalah 6 meter kubik. Yang ditanyakan adalah proses usahanya, usaha ABC berapa. Nah, usaha ABC ini terdiri dari 2 proses, yaitu proses AB dan BC. Maka usaha ABC ini adalah usaha AB ditambah usaha BC. Jadi WAB tambah WBC. WAB-nya kita hitung dulu. Nah, WAB-nya 0. Jadi WAB ini 0 karena dia merupakan usahanya adalah ini prosesnya adalah proses isokorik. Jadi isokorik ini volumenya tetap. Maka usahanya juga 0, WAB ini 0. Kemudian kita hitung yang WBC. WBC ini garisnya BC, garis mendatar. Nah, ini sama aja dengan luas persegi panjang. Maksud luas persegi panjang adalah dari sini persegi panjangnya. Dari bawah ini 3, jadi dari volume 3 terus ke sini. Panjang ini, kemudian lebarnya ini. Jadi ini persegi panjangnya. Jadi persegi panjangnya ini. Jadi luas persegi panjang. Nah, jadi tingginya adalah 4 atau panjangnya 4 dikali dengan lebarnya. Lebarnya ini 6 dikurangi 3. Lebarnya 6 dikurangi 3. Jadi sama dengan 12 kali 10 pangkat 5 joule. Maka usahanya adalah 0 tambah 12 kali 10 pangkat 5. Jadi usahanya 12 kali 10 pangkat 5 joule. Jadi untuk menghitung usaha dari grafik adalah luas di bawah grafik itu. Seperti luas WBC ini adalah luas persegi panjang, maksudnya di bawah grafik. Nah, maksudnya ini di bawah grafik BC ini. Jadi di bawah grafik ini daerahnya seperti ini. Yang di sini daerahnya ya. Daerahnya di sini jadi BC. Nah, luasnya adalah yang di bawah BC ini sampai bawah ini. Jadi luas persegi panjang. Itu untuk menghitung usaha dari grafik. Contoh berikutnya masih sama tentang grafik ya. Jadi grafik PV berikut ini menunjukkan proses pemanasan suatu gas ideal. Jadi grafiknya berbentuk segitiga. Nah, ini grafiknya berbentuk siklus. Jadi berapakah usaha yang dilakukan siklus ABCA? Jadi ABCA. Kita kerjakan seperti tadi yang diketahui dari grafik ini. Jadi diperoleh ini grafiknya. Dilihat dari tekanannya ini ya. Jadi P1-nya kan dimulai dari sini. Jadi P1-nya 200. Jadi satuannya ini Newton per meter persegi. Kemudian P2-nya 400. Satuannya Newton per meter persegi. Nah, kemudian V1-nya dari sini. V1-nya itu 600 cm kubik. Itu diubah menjadi meter kubik. Jadi makanya 6 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Dan V2-nya adalah 100. Jadi diubah 1 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Yang ditanyakan adalah usaha. Jadi usaha WABCA. Jadi kalau untuk menghitung ini adalah dari satu-satunya. Jadi WABCA ini terdiri dari sini. WAB tambah WBC ditambah WCA.
Jadi makanya kita cari WAB dulu. WAB ini adalah luas trapesium, di mana luas trapesium itu yaitu luas trapesium di bawah grafik AB ini. Jadi grafiknya AB, ini grafik trapesium bentuknya ya. Jadi bentuknya trapesium di sini. Nah, jadi luas trapesium adalah jumlah sisi yang sejajar dikalikan dengan lebarnya ini nih. Jadi sisi yang sejajarnya adalah ini. Jadi 200 ditambah dengan ini sisi sejajar. Jadi sisi sejajarnya ini dengan ini. Jadi 200 tambah 4. Jadi 200 tambah 4 dibagi 2. Jadi setengah kali luas sisi sejajar, jadi 200 tambah 400 bagi 2, kemudian dikali dengan lebarnya ini. Jadi lebarnya itu 600, ini adalah 6 kali 10 pangkat min 4, jadi 6 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 1 kali 10 pangkat min 4. Maka akan didapatkan, ini jumlahnya 300, ini hasilnya adalah 5. Hasil dari ini 5 kali 10 pangkat min 4, jadi hasilnya adalah 15 kali 10 pangkat min 2 atau 0,15 joule. Ini untuk WBA. Kemudian WBC, karena WBC ini volumenya tetap, maka usahanya adalah 0. Kemudian satu lagi adalah WCA. WCA ini grafiknya bergaris mendatar. Garis mendatar itu luas persegi panjang, jadi persegi panjangnya dari sini saja. Jadi CA, kemudian ini 100 ya. Jadi misalnya panjangnya 200, jadi panjang ininya 200, kemudian dikali lebarnya ini, lebarnya adalah 1 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 6 kali 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya adalah minus. Ini karena ini hasilnya minus, jadi minus 5 kali 10 pangkat min 4, jadi hasilnya minus 10 kali 10 pangkat min 2. Maka usaha totalnya tinggal dijumlahkan. Jadi dijumlahkan hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 joule. Jadi untuk usaha totalnya ini adalah penjumlahan tadi WAB tambah WBC tambah WCA. Karena minus, jadi 15 dikurangi 10, jadi 5 kali 10 pangkat min 2, jadi 0,05 joule. Tuh, kemudian yang selanjutnya tentang mesin Carnot. Jadi suatu mesin Carnot menerima 200 joule dari reservoir panas dan melepaskan 1750 joule pada reservoir dingin. Berapakah efisiensi mesin itu? Jadi yang diketahuinya ini panasnya ya. Jadi Q1-nya 2000 dan Q2-nya 1750. Ditanyakan adalah efisiensinya. Jadi langsung dimasukkan ke rumus efisiensi 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Nah ini di sini perhatikan, jadi 1 dikurangi 1750 per 2000, jadi disamakan dulu penyebutnya 2000, maka satunya ini 2000 per 2000 jadinya, jadi 2000 dikurangi 1750, ya kali 100%, jadi sama dengan 250 per 2000 kali 100% sama dengan 12,5%, jadi efisiensinya adalah 12,5%. Contoh selanjutnya masih mesin Carnot. Jadi mesin Carnotnya memiliki efisiensi 40% menggunakan reservoir panas yang bersuhu 727. Efisiensinya 40%, jadi T1-nya diubah menjadi Kelvin sama dengan 1000 Kelvin. Yang ditanyakan berapa reservoir dinginnya. Jadi yang ditanyakan adalah T2-nya. Jadi pakai rumus efisiensi. Nah, ini efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Jadi ini 40%, kemudian diubah. Jadi 40% ini 0,4, karena 40 per 100, jadi 0,4. Ini 100 per 100% ini, karena 100 per 100, jadi 1, kita nggak hitung. Jadi diabaikan 100%-nya. Nah, ini 1000-nya dari sini. Jadi 1 ini adalah 1000 per 1000, makanya 1000 dikurangi T2 per 1000, jadi samakan penyebutnya. Kemudian 1000 dikali 0,4,
0,4 dikali 1000 sama dengan 400, jadi ini 1000 min T2. Jadi maka T2 nya adalah, ini ditukar, T2 nya pindah ke sini jadi positif, dan 400 pindah ke sini jadi negatif. Jadi hasilnya adalah 600 Kelvin. 600 Kelvin ini kita ubah ke jadi derajat Celcius. Jadi T2 nya adalah 327 derajat Celcius. Contoh yang selanjutnya masih mesin Carnot. Nah, mesin Carnot ini menggunakan reservoir suhu tinggi 327 derajat Celcius, mempunyai efisiensi 60%. Nah, jika efisiensinya agar efisiensi mesin Carnot itu naik menjadi 80%, maka berapakah suhu tingginya? Dengan suhu rendahnya itu konstan. Jadi T2-nya konstan. Berapa suhu tingginya? Jadi ini adalah T1-nya 600 Kelvin, jadi diubah dari Celcius ke Kelvin. Efisiensinya tadinya 60% akan diubah menjadi 80%. Jadi efisiensi aksennya sama dengan 80%. Nah, jadi T2-nya itu konstan. Jadi T2 itu sama dengan T2 aksen, jadi konstan. Yang ditanyakan adalah T1 aksen. Jadi T1 setelah kenaikan efisiensi ini. Nah, kita cari T2-nya dulu, karena T2-nya itu sama T2 aksen. Jadi kita cari dengan T2-nya dulu, dengan efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Jadi efisiensi 60%, ini 100-nya kita abaikan, jadi 0,6. Nah, 600-nya disamakan penyebutnya, jadi 600 dikurangi T2 per 600. Maka didapatkan T2-nya adalah 240 Kelvin. Ini sama dengan T2 aksen. Jadi 240 Kelvin. Maka kita cari T1 aksennya. Sama seperti tadi rumusnya, jadi 0,8 sama dengan 1 min T2 aksen per T1 aksen. Ini T1 aksen kali 100%. Jadi T1 aksennya belum ada. Ini kita ubah jadi penyebutnya jadi T1 aksen, jadi T1 aksen dikurangi 240 per T1 aksen. Nah, T1 aksennya dikalikan ke sini, jadi 0,8 T1 aksen per T sama dengan T1 aksen min 240. Kita tukar 240-nya ke sini dan 0,8 T1 aksen ke sini. Jadi hasilnya 240 sama dengan 0,2 T1 aksen. Jadi T1 aksennya 240 0,2 dibagi 0,2 sama dengan 1200 Kelvin. Jadi hasil ini diubah menjadi derajat Celcius dikurangi 273 sama dengan 927 derajat Celcius. Ini derajat Celcius. Soal yang terakhir yaitu tentang nomor 8 ini, mesin pendingin. Suatu mesin pendingin mempunyai koefisien performansi adalah 6,5. Jika suhu reservoir tingginya 27 derajat, maka berapakah suhu reservoir rendahnya? Jadi CP-nya ini 6,5. Kita CP 6,5. Jadi T1-nya 27 tambah 273 adalah 300 Kelvin di 27 derajat Celcius. Maka yang ditanyakan T2-nya, suhu rendahnya ya. Terus. Nah, jadi langsung dimasukkan ke sini. CP sama dengan T2 per T1 min T2. CP-nya 6,5, T2-nya belum kita cari, ini ada 300, jadi 300 min T2. 300 min T2 ini dikali 6,5. Hasilnya adalah 1950 dikurangi 6,5 T2 sama dengan T2. Ini dipindah 6,5 T2-nya, jadi dijumlah T2 tambah 6,5 T2. Maka T2-nya dapat jadi 7,5 T2, jadi T2 sama dengan 1950 per 7,5. Sama dengan 260 Kelvin. Jadi T2 adalah 260 Kelvin. Kita ubah T2 ini ke derajat Celcius, jadi dikurangi 273 sama dengan minus 13 derajat Celcius. Jadi T2-nya sama dengan minus 13 derajat Celcius. Oke, demikian contoh soal termodinamika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.